Oke, kita masuk ke proses kedua, teman-teman. Setelah tadi kita melakukan proses product research gitu ya. Setelahnya kita akan melakukan proses belanja dong gitu ya, yaitu proses purchasing. Apa saja sih poin-poin penting di aktivitas belanja ini yang bisa menurunkan potensi HPP semakin besar? Nah, poinnya ada jadi poin ke-6 ya teman-teman. Tadi yang terakhir kan poin ke-5 ya. Sekarang poin ke-6. Poin ke-6-nya adalah pemilihan vendor. Di proses purchasing otomatis yang pertama kita akan hadapi adalah dengan siapa kita akan bekerja sama. Nah, sebetulnya apa saja poin-poin penting di pemilihan vendor ini yang punya potensi besar untuk mengoptimalkan HPP kita. Yang pertama sudah pasti adalah kenali kemampuan teknis mereka gitu ya. Pahami seberapa besar sih kapasitas produksinya si supplier ini sehingga ketika suatu saat kita mempunyai permintaan banyak lebih dari hari ini misalnya entah karena trennya sedang rame atau cabang kita yang bertambah gitu ya. Kemungkinan besar supplier tidak bisa memenuhi permintaan kita itu semakin kecil ya. Justru dengan kita memahami siapa suppliernya, bagaimana kekuatannya, itu akan membantu kita untuk bisa mendapatkan supply yang konsisten di masa depan. Beda halnya dengan ketika misalnya kita kerjasama dengan satu supplier, ternyata satu supplier ini punya kapasitas terbatas gitu ya. Sehingga di periode tertentu atau di kuantiti tertentu, kita butuh support dari vendor lain yang belum tentu ya secara kualitas misalnya sama dengan vendor lama atau sebaik dengan vendor lama. Jadi challenge-nya bertambah gitu ya dan resikonya juga jadi nambah. Nah, terus yang kedua stabilitas financial vendor gitu ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin di masa tertentu ketika cabang kita sudah tambah banyak ya, ada adjustment misalnya dalam proses pembayaran bahan baku misalnya. Kita bayar TOP misalnya, term of payment. Otomatis kan misalnya ketika kita pakai kerjasama dengan sistem TOP gitu ya, ada sekian periode yang pasti biaya bahan bakunya akan di-cover oleh si vendor dulu. Misalnya TOP 2 minggu, berarti selama 2 minggu barang dikirim ke outlet gitu ya. Selama 2 minggu tersebut juga dia akan meng-cover biaya ya ke suppliernya si supplier. Nah, gitulah ibaratnya ya, teman-teman. Atau intinya dia akan mensiasati untuk menutupi dulu biaya yang harus dia keluarkan di awal. Karena apa? Karena ada biaya TOP ini. Jadi semakin besar bisnis kita, ya perhatiin juga stabilitas finansial vendor. Karena ketika nanti bisnis makin besar, permintaan besar, nah itu juga akan berpengaruh dengan financial capability mereka ketika mereka juga mau nambahin kapasitas, gitu ya. Nah, kapasitas produksi dan penjualan seperti yang saya sudah jelaskan di awal ya, kenali kebijakan refund. Kebijakan refund penting ya, pastiin pilih vendor yang dia tuh mau kasih refund kalau tiba-tiba barangnya bermasalah gitu ya. Kecepatan berkomunikasi gitu ya, cari vendor yang jangan slow respon ya, cari vendor yang memang dia bisa dihubungi kapanpun dan lewat platform manapun ya. Minimal ya platform chat, email, telepon, mereka tuh yang fast respon. Kalau perlu minta kayak semacam CS ya, customer service khusus untuk brand Anda gitu ya. Kalau misalnya Anda sudah memiliki sebuah brand cukup besar, cabangnya banyak, itu pasti si vendor itu kasih line khusus lah gitu ya. Ini Pak customer service-nya untuk Bapak gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa ngobrolnya sama si customer service ini. Berikutnya adalah ya pricing kompetitif. Jadi bandingin nih. Jadi sebelum milih vendor punya dulu lah 2 3 alternatif, lalu bandingin gitu ya. Mana yang paling oke secara harga. Tapi bukan hanya pertimbangannya harga aja ya, tapi kualitas yang kita inginkan. Gitu. Berikutnya teman-teman milikilah master data supplier. Jadi master data supplier atau master data vendor ya. Kita sudah punya vendornya gitu ya. Kita juga wajib punya master data suppliernya. Jadi jangan pernah punya data vendor atau supplier ya tidak dicatat dengan rapi ya. Sehingga ketika ada masalah misalnya ya SKU-nya banyak, vendornya juga banyak misalnya. Anda punya 10 sampai 20 vendor misalnya. Karena Anda jualan sebuah kafe, menunya ada 300-an misalnya. Sehingga vendornya banyak. Dari mulai vendor bahan baku, vendor non bahan baku dan lain-lain gitu.
Nah, kalau misalnya vendor ini semakin banyak, belum lagi misalnya mungkin satu bahan baku atau satu kategori non bahan baku bisa 2 atau 3 supplier atau vendor misalnya. Pusing tuh kalau nggak punya master data. Nah, baiknya milikilah master data ini, gitu ya. Nah, master data ini nanti akan teman-teman dapatkan di bonus file ya, bonus dokumen di e-course ini. Ya, pastiin teman-teman ya, apa saja sih biasanya isi dari master data ini? Ya, mulai dari nama vendor, harga belinya berapa, gitu, nomor teleponnya berapa, dan segala macam. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman sudah mulai punya bayangan. Sip, kita masuk ke poin nomor 8. Nah, teman-teman, berikutnya yang ke-8 adalah dokumen food cost gitu ya. Banyak pebisnis kuliner yang saya temui ya, terutama teman-teman di UMKM ya. Ketika jualan, mereka melakukan pemilihan bahan baku pada saat product research, terus nyari vendor, bikin menu, jualan aja. Tapi dia nggak tahu sebenarnya kalau dihitung harga jual saya itu untungnya berapa sih kalau dikurangi HPP dari produk tersebut. Karena apa? Karena umumnya mereka nggak ngerti cara menghitung bahan baku, yang kedua nggak punya platformnya gitu ya. Nah, makanya kenapa saya anjurkan untuk punya dokumen food cost atau dokumen yang bisa menghitung ya, sebenarnya kita punya bahan baku, HPP-nya berapa sih ketika kita jualan, untungnya berapa sih gitu ya. Biar apa? Biar nanti ketika kita mau mereview performa bisnis atau mereview produk-produk yang terjual di outlet ya, bisa lebih objektif karena terukur, angkanya ada, begitu teman-teman. Nah, dokumen food cost juga ini akan teman-teman dapetin sebagai bonus dokumen ya, bonus file yang akan teman-teman dapetin di e-course ini. Nah, tapi sebelum saya nanti run through, seperti apa sih contoh ya, template cara ngitung HPP pakai dokumen ini ya, kita mau share juga nih sama teman. Saya mau share juga sama teman-teman. Pentingnya punya dokumen HPP itu apa aja sebenarnya. Yang pasti dengan kita punya dokumen HPP ini ya minimalisir salah kasih harga lah. Jangan sampai tiba-tiba kita menentukan sebuah harga, ternyata harga yang kita tentukan itu adalah HPP dari produk kita. Akhirnya nggak ada untung-untungnya sama sekali. Masih mending ya, masih apa namanya titik impas. Bagaimana kalau ternyata harga jual yang kita set itu lebih kecil daripada HPP kita? Ya berarti kita minus. Jangan sampai seperti itu. Nah, terus yang kedua, kita bisa mampu menganalisa margin lebih akurat lagi. Sebenarnya kita tuh punya margin berapa persen sih gitu ya. Akurat, angkanya jelas gitu ya. Terus kita juga bisa mengevaluasi resep setiap menu. Contoh misalnya ada satu menu rame banget, laku banget, disukain sama orang. Misalnya anggaplah menunya adalah menu ayam geprek lah ya, paket ayam geprek A misalnya gitu. Nah, si paket ayam geprek ini laku banget, disenengin banget sama konsumen kita. Tapi ternyata setelah kita hitung, HPP-nya anggaplah 60-70% dan itu ternyata wow besar gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita ingin punya potensi untung lebih besar, ya kita bisa dong otak-atik menu ini gitu ya, biar bisa dapat HPP lebih kecil lagi ya. Kita evaluasi resepnya gitu ya. Contoh misalnya bisa diganti bahan bakunya, misalnya dengan standar yang sama tapi bahan baku lebih murah karena dapat dari supplier lain misalnya. Atau yang ketiga nih, otak-atik bahan baku lainnya atau proses masak lainnya gitu ya. Sehingga ketika sampai ke meja konsumen ya atau ke rumah konsumen kalau yang pesannya online itu tetap, sama, tapi ternyata resepnya banyak yang dirubah dan banyak juga loh yang melakukan ini, gitu. Nah, yang berikutnya adalah mengevaluasi harga jual atau harga jual dari vendor atau supplier. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, oh ternyata kalau misalnya kita beli, jual ayam geprek ini yang mahal tuh ternyata bumbu ininya ya, bumbu sambelnya misalnya gitu. Kita pesannya dari supplier mana nih? Wah, dari supplier ini. Bandingkan dengan supplier lain, ternyata dia lebih mahal. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi supplier. Ya, teman-teman. Nah, kalau begitu teman-teman, saya akan coba kasih run through sedikit. Seperti apa sih bentuk dokumennya dan bagaimana cara kita mengisi dokumennya untuk bisa dapat hitungan HPP yang benar di setiap produk atau resep kita seperti apa. Oke, teman-teman, kita langsung buka Excel-nya ya.
Oke teman-teman, nah sepertinya teman-teman udah lihat nih di layar ya. Di layar teman-teman udah lihat satu template Excel, di mana ini adalah template Excel yang nanti teman-teman bisa pakai gitu kan ya, untuk ngitung HPP atau produk cost ya, yang saat ini ada di outlet atau di bisnisnya teman-teman semua. Pada dasarnya template ini adalah template umum-umum aja, setiap orang bisa pakai karena semuanya sudah disetting by rumus. Nah, tinggal sekarang tugas saya untuk memberikan, arahan seperti apa sih run through cara pengisian dan cara ngitungnya. Kalau teman-teman lihat di judul, judulnya menyusun food cost yang tepat untuk online delivery produk. Yes, benar. Kenapa? Karena selain teman-teman nanti bisa menghitung produk yang bisa dijual di tempat atau dine-in, saya juga menyematkan cara menghitung HPP atau food cost ya produk untuk online delivery. Karena sebagaimana teman-teman tahu ya, teman-teman pebisnis kuliner, kalau kita jualan online delivery ya kerjasama sama ojol, pasti kan ada hitung-hitungan fee manajemen dan lain-lain gitu ya. Nah, seperti apa sih cara ngitungnya benar? Nah, ini yang akan saya share sama teman-teman. Oke ya, teman-teman, kita akan run through produknya. Jadi ceritanya saya akan bikin teh manis spesial. Untuk membuat teh manis spesial ini yang saya butuhkan pertama kali bahan baku setengah jadi atau bahan baku mentahnya adalah si simple sirup atau air gula. Karena ternyata ceritanya saya ini kalau bikin teh manis senengnya gulanya senengnya pakai gula cair atau simple sirup gitu ya. Nggak seneng pakai gula pasir gitu ya. Nah, untuk membuat sirup, gulanya seperti apa sih gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di kolom 1A ya. Di kolom 1A komposisinya ya untuk membuat simple sirup ya, kita butuh air matang dan gula pasir. Air matang yang kita gunakan itu satuannya galon ya, jadi 18.000 mililiter. Teman-teman bisa lihat di sini ya, 18.000 mililiter ini sama dengan ukuran 1 galon. Anggapannya kita mau bikin satu resepnya per 1 galon, dan gula pasirnya per packnya adalah 1 kilo. Nah, harganya air matang ini per galonnya 15.000 dan gula pasir juga harganya 15.000. Penggunaannya, nah penggunaannya ternyata air nggak segalon kita pakai gitu ya. Jadi untuk membuat satu resep simple sirup, saya bikinnya komposisinya air matang 1000 mili dan gula pasir 1000 gram. Nah di sini langsung terumus teman-teman, cost-nya berapa. Jadi untuk membuat air gula ini atau simple sirup ini 1000 mili air yang digunakan itu HPP-nya atau cost-nya Rp833. Ini perhitungan dari begini, 15.000 harga dibagi 18.000 mililiter, sehingga kita bisa tahu cost per mililiternya dikali jumlah penggunaan 1000 mili. Keluarlah angka Rp833. Dan berikutnya juga sama ya, harga gula pasir kita pakainya per 1000 gram atau 1 kilo ya dengan harga 15.000, berarti karena penggunaannya 1 kilo harganya 15.000. Jadi kalau dijumlahkan 15.000 ditambah 833 adalah 15.833 untuk satu resep ya. Untuk satu resep simple sirup atau air gula ya untuk bikin teh manis. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita mau bikin teh manis spesialnya. Apa aja resepnya? Nah, teman-teman lihat di kolom 1B. Nah, di kolom 1B ini untuk membuat teh manis spesial ya, untuk membuat teh manis spesial ini bahan bakunya apa aja? Yang pertama air matang ya, gula cair, bahan baku utama ceritanya saya pakai teh spesial begitu ya. Bahan baku utamanya teh spesial, teh yang dari daun-daun kering gitu. Terus sedotan, ada kreseknya, ada plastik cup 16 oz gitu ya. Air matangnya berapa? Kita pakai galon 18.000 ml, simple sirupnya kita pakai per satu resep 1000 mili gitu ya, karena kita bikin tadi untuk 1000 mili ya teman-teman. Bahan baku utamanya ceritanya kita dapat daun teh dari supplier itu dibungkus per 1 kilo gitu ya. Sedotan kita beli per 500 pieces, kreseknya per satu packnya adalah 80 pieces, dan plastik cupnya kita pakai per satu pieces gitu ya. Harganya langsung muncul, penggunaannya lah teman-teman yang perlu teman-teman nanti adjust di sini. Untuk membuat teh manis spesial itu butuh air matang berapa sih, simple sirupnya berapa mili sih, bahan baku utama seperti daun tehnya itu butuh berapa gram sih, ya, sedotannya berapa banyak, kresek berapa banyak, dan plastik cup berapa banyak. Otomatis di samping kanan itu udah langsung terhitung teman-teman, HPP-nya adalah 2100.
Jadi kalau misalnya atau kita bulatan jadi 2150 lah ya atau 2200 gitu. Jadi kalau misalnya HPP-nya segini dan kita jual harga 8.000, berarti teman-teman punya margin Rp5.800 ya atau Rp5.900 kalau dibulatkan. Dengan asumsi hitungan marginnya adalah 74%. Nah, begitu teman-teman. Gimana kalau misalnya ya, kalau misalnya ada online delivery. Nah, kalau ada online delivery, tinggal teman-teman tambahkan ya komponen fee manajemen online delivery. Anggaplah misalnya komponen fee manajemen online delivery ini adalah 20% ya. Teman-teman lihat di kolom 1C. Misalnya adalah 20%. Berarti 20% ini ngambil dari mana ya? 20% ini ngambil dari ini teman-teman ya. Ngambil dari harga jual. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin ya, sebenarnya 20% kalau kita ambil dari harga jual adalah 10.000, berarti fee manajemen online delivery yang perlu kita store ya ke aplikasi tersebut adalah ya Rp2.000. Nah ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi 20% dari harga 10.000 itu adalah Rp2.000. Kalau misalnya harganya saya naikin misalnya jadi 15.000, otomatis ya fee manajemennya juga akan naik gitu ya. Gitu ya. 20% dari 15.000 adalah Rp3.000. Kita anggaplah jualnya 10.000 aja ya. Nah, dengan kondisi ini teman-teman, berarti HPP-nya akan ada penambahan Rp2.000. Jadi total HPP dari produk teh manis plus dengan fee manajemen online delivery Rp2.000, jadi totalnya menjadi Rp3.707. Dengan harga 10.000, saya masih punya margin profit 63% atau sekitar 6.300-an kalau dijual harga 10.000. Nah, begitu teman-teman. Sebenarnya yang paling banyak salah ngitung itu adalah ketika menghitung fee manajemen online delivery gitu ya. Kebanyakan berpikir untuk naikin harga 20%, padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung ya bukan seperti itu cara yang betul ya. Cara yang betul itu adalah ya masukkan komponen fee manajemen online delivery ini adalah ke komponen HPP, tarik ya angka 20% dari total harga jual yang akan kita kasih, dan dari situlah baru ketemu angka yang benar, angka yang tepat ya teman-teman. Oke, begitu teman-teman ya yang bisa teman-teman praktekkan di rumah untuk bagaimana caranya menghitung HPP menggunakan template Excel sederhana ini. Selebihnya nanti teman-teman bisa cek juga di bawahnya ada simulasi cara menghitung kalau buy one get one dan juga promo gabungan ojol. Nah, teman-teman bisa otak-atik di sini dan ini bisa teman-teman pakai. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, gitu teman-teman ya. Teman-teman udah kebayang ya setidaknya bagaimana cara menggunakan template dokumen HPP yang nanti bisa teman-teman gunakan di bisnis masing-masing, di bisnisnya masing-masing gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman ya selain ada menghitung HPP dengan cara manual ya, sebenarnya saat ini juga kita sudah mulai banyak terbantu dengan teknologi-teknologi baru ya, terutama teknologi-teknologi yang bisa membantu pebisnis kuliner untuk memudahkan ya mereka berhitung gitu ya. Salah satunya adalah dengan aplikasi gitu ya. Kalau teman-teman memang sudah mulai memiliki bisnis yang udah berkembang cukup pesat, cabangnya banyak gitu ya. Sepertinya ngitung HPP dengan cara manual akan cukup tricky ya. Karena selain membutuhkan orang yang cukup banyak untuk ngerjain itu, cabangnya banyak gitu ya, berarti kan harus banyak yang ngerjain gitu ya, inputannya juga semakin banyak gitu ya. Yang kedua, resiko human error-nya sangat tinggi gitu ya, karena ya mungkin yang ngerjain atau nginput ngantuk segala macam, itu sangat tinggi sekali teman-teman. Sehingga ketika teman-teman memang sudah dirasa mampu, siap gitu ya, lebih baik saya sarankan untuk mulai beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru. Nah, salah satunya yang dikenalkan oleh Atur Kuliner, di mana Atur Kuliner ini adalah salah satu platform teknologi yang banyak membantu pebisnis kuliner menghitung komponen HPP dari sebuah produk dengan systemize gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki produk yang cukup banyak, bahan baku yang cukup banyak juga gitu ya, dengan bantuan teknologi semuanya akan lebih mudah ya. Oke, teman-teman bisa langsung cek aja ke aturkuliner.com untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan lebih jauh seperti apa sih perannya dan seperti apa kekuatan supernya.
gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke poin ke-9, yaitu forecasting bahan baku. Jadi pada saat kita melakukan proses belanja ya di purchasing gitu ya, perhitungan kuantiti belanja juga menjadi penting gitu ya. Karena apa? Semakin tinggi demand, permintaan, tapi supply-nya turun karena kita salah forecasting gitu ya, otomatis sales-nya juga turun. Tapi kalau permintaan turun ya atau permintaannya kecil tapi kita nyuplai terlalu banyak karena kita berhitungnya berlebih gitu ya, ya kemungkinan barang terbuang juga akan lebih banyak. Sehingga pastiin pada saat teman-teman akan melakukan proses belanja ya benar-benar dikontrol ya. Kalau saat ini teman-teman adalah pemimpin tertinggi gitu ya, jangan pernah biarkan proses pembelian bahan baku ini dikelola sama manajer atau sama staff ya, apalagi belum teruji keahliannya gitu ya. Pastikan semua proses approval itu ada di Anda sehingga proses kontrolnya akan sangat kuat gitu ya. Karena apa? Karena salah satu hal yang membuat HPP boncos gede banget itu pengalaman saya di sini teman-teman. Ketika penjualannya sepi gitu ya, bahan baku tersisa menjadi penyediaan menjadi bahan persediaan di gudang. Ketika bahan yang menjadi persediaan di gudang ini juga lambat keluarnya ya, slow moving, keburu kepentok sama kadaluarsa ya, expired. Kalau sudah expired kan nggak bisa dipakai dan nggak bisa dijual. Ujung-ujungnya ya jadi beban, jadi kerugian buat kita. Jadi hati-hati nih ya nomor 9 ini. Ya. Nah, apa saja yang perlu dan saya suggest ya kalau teman-teman ingin mengelola forecasting bahan baku dengan baik. Pembelian bahan baku wajib dikontrol berlapis, apalagi cabangnya banyak ya. Kalau yang ngajuin orang gudang dikontrol outlet manager dikontrol lagi sama area manager di-approve lagi sama regional manager. Setelah regional manager mungkin sama Anda pimpinan tertingginya gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah titik kritis pentingnya ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa komponen bahan baku adalah beban ya, salah satu beban terbesar di dalam bisnis kuliner. Jadi kalau misalnya ada kebocoran di belanja, otomatis akan punya dampak besar sekali nanti di keuntungan kita yang pasti akan tergerus. Betul. 2, ya skala bisnisnya besar akan lebih baik jika owner masih terlibat. Nah, saran saya begitu. Jadi walaupun misalnya cabang masih 1, 2 gitu ya, Anda sebagai owner libatkan dirilah, masih ngitung-ngitung gitu ya. Nah, acuan membuat forecasting-nya pasti nih lihat tren penjualan ya, bandingkan dengan promo-promo yang mungkin nanti ada di periode berikutnya. Misalnya saya akan belanja minggu ini untuk kedatangan bahan baku minggu depan. Perhatiin tuh minggu depan tuh akan ada promo-promo apa, akan ada tren-tren seperti apa sehingga ketika ada tren kita mengikuti tren itu dengan membuat promo gitu ya. Dengan harapan promo ini akan menyerap penjualan tinggi, berarti kan hitungan bahan baku yang dipesan juga harus di-adjust. Begitu ya. Pertimbangan juga public holiday, tanggal merah atau cuti bersama misalnya kalau ada di periode berikutnya karena tidak menutup kemungkinan di periode-periode itu sales naik biasanya kan gitu. Pertimbangkan juga stok over dan under, ya perhatiin kalau mau belanja dicek mana bahan baku berlebih, mana yang tidak. Bahan baku yang berlebih itu dicek shelf life-nya, mana yang udah mau kadaluarsa, mana yang tidak, berarti ya. Kalau misalnya sudah mau kadaluarsa dipikirin gimana caranya bahan bakunya cepat keluar, entah dibikinin promo, entah didiskon dan segala macam gitu ya teman-teman. Ya. Berikutnya pertimbangkan masa daya tahan gitu ya. Kalau beli bahan baku, contohnya bahan baku segar nih. Mungkin teman-teman beli bahan baku harus lead time ya per hari atau per 2 hari gitu ya. Nah, nggak bisa misalnya beli bahan baku segar untuk periode 1 minggu didatangin di 1 hari aja, otomatis pasti bahan bakunya rusak kalau misalnya nggak habis dan besoknya nggak akan fresh lagi. Jadi benar-benar perhatiin ya, saya beli bahan baku A, saya beli bahan baku B, ini daya tahannya berapa lama di gudang, ya. Semakin sebentar ya, harus semakin sering belanjanya gitu ya. Karena kalau semakin umurnya semakin pendek dan kita stok terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi beban gitu ke depannya. Gitu ya. Nah, perhatiin juga minimum quantity order ya. Misalnya kalau kita ada kerjasama dengan supplier, ternyata dia ada hitung-hitungan MOQ tertentu gitu ya, benar-benar dipelajari. Siapa tahu dengan hitungan MOQ yang mereka punya, itu ternyata bisa kita serap dalam satu periode misalnya.
Sehingga ketika kita belanja dengan dengan minimum quantity tertentu, kita bisa dapat best price. Itu ya. Oke teman-teman, kita masuk ke poin ke-10. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin nomor 10. Apa? Yaitu self life control. Ya, seperti saya yang bilang tadi, nah pasti ini setiap hari ya orang purchasing dan orang outlet itu berkoordinasi. Jangan sampai pesan barang yang self life-nya bentar gitu ya dan pemesanannya banyak gitu ya. Dikontrol oleh orang outlet juga pada saat penerimaan barang gitu ya. Dicek mana barang yang udah mau kadaluarsa, mana barang yang masih panjang kadaluarsanya. Yang masih panjang kadaluarsanya gitu ya, boleh disimpan dulu. Yang udah mau kadaluarsanya cepat, segera dikeluarkan biar bisa terserap begitu ya. Penting nih, penting banget. Oke, nomor 11 berikutnya adalah minimum quantity order, teman-teman. Hitung kebutuhan bulanan, kenali kapasitas penyimpanan, dan kontrol target penjualan menjadi kunci penting ketika teman-teman ingin menerapkan strategi MOQ ini. Karena apa? Ketika kita belanja terlalu banyak, karena iming-iming ingin dapat harga lebih murah, ternyata kapasitas gudang kita tidak support. Ya. Wah Pak, kalau misalnya beli 1.000 pieces, Bapak akan dapat potongan harga per piecesnya misalnya Rp1.000, misalnya. Ternyata 1.000 pieces itu akan habis kalau misalnya kita jualan 2 bulan atau 3 bulan, misalnya. Alhasil apa yang terjadi? Yang pertama, kita boncos di depan, ya, cash flow kita tergerus, kesedot untuk belanjaan bahan baku. Terus yang kedua, gudang outlet, misalnya ternyata gudangnya nggak muat untuk nyimpen 1.000, pusing. Akhirnya nyimpen barangnya berantakan. Ketika nyimpen barang berantakan, kita tidak bisa stok opnam dengan rapi. Tiba-tiba ada barang hilang, rusak, itu nggak kontrol gitu. Yang ketiga, ya, kita nggak bisa kontrol target penjualan gitu ya. Karena apa? Tiba-tiba nih ya barangnya rusak seperti tadi, otomatis yang tadinya kita forecasting beli 1.000 quantity ini untuk target sales tertentu pasti tidak akan tercapai ya. Jadi pastiin teman-teman hati-hati kalau misalnya mau pakai strategi ini.